Salam. Saya dari Elektro 25 dari kelas C. Jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai kondisi kesetimbangan, apa itu kesetimbangan dan lainnya. Jadi kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, apa itu kesetimbangan atau kayak gimana sih itu kesetimbangan gitu. Kalau kalian pernah lihat kayak jembatan raksasa, terus dia bisa berdiri kokoh, terus ataupun gedung pencakar langit yang tinggi banget, itu dia tidak goyang ataupun tidak roboh. Nah, jawabannya itu ada di konsep kesetimbangan itu sendiri. Dalam fisika, kita sering mendengar yang namanya itu seimbang. Nah, tapi seimbang itu artinya apa sih? Nah, sederhananya, benda dalam kondisi seimbang itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan gerak sama sekali atau tidak ada percepatan sama sekali ya. Nah, keseimbangan ini itu ada dua jenis. Yang pertama ada keseimbangan statis dan ada keseimbangan dinamis. Simpelnya, keseimbangan statis itu benda itu dalam kondisi diam atau kecepatannya itu 0. Jadi contohnya itu ada buku di meja. Nah, itu tuh termasuk dalam keseimbangan statis. Lalu keseimbangan dinamis adalah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi tidak ada perubahan arah ataupun besar kecepatannya itu tidak berubah, jadi konstan. Segitu-segitu terus gitu, tetap. Contohnya tuh mobil yang jalan di tol dengan fitur cruise control. Jadi dia stabil. Lalu selanjutnya itu ada kondisi pertama kesetimbangan, yaitu resultan gayanya itu 0. Nah, maksudnya apa sih? Nah, menurut hukum Newton pertama, sebuah benda itu akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan atau jumlah total semua gaya yang bekerja pada benda tersebut itu adalah 0. Nah, jika kita tuliskan secara matematis itu bisa dituliskan sebagai delta F sama dengan 0. Nah, ingat, gaya adalah besaran vektor. Jadi dia itu pasti punya arah dan punya besaran, punya nilai gitu. Jadi saat kita bilang jumlah total gaya 0, itu artinya gaya-gaya yang bekerja itu harus saling meniadakan di setiap arah. Nah, biasanya kita pecah jadi dua komponen, yaitu jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X, lalu jumlah yang bekerja pada sumbu Y. Jadinya delta Fx sama dengan 0 atau dan delta Fy itu sama dengan 0. Nah, ini kita memastikan agar sebuah benda itu tidak bergeser ataupun bergerak lurus karena dorongan atau tarikan yang tidak seimbang. Mari kita lihat bagaimana konsep ini bekerja di dunia nyata. Yang pertama itu ada buku di atas meja. Nah, kita contoh buku ini karena simple ya. Pertama itu gaya yang bekerjanya itu ada gaya berat yang menarik buku ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Yang kedua itu ada gaya normal. Nah, gaya normal itu bekerja dari meja yang mendorong buku ke atas. Tanpa gaya ini, buku itu akan jatuh ke bawah ya. Nah, karena buku diam atau delta Fy-nya itu 0, artinya gaya normal itu akan sama persis dengan gaya berat buku. Nah, hanya lawannya arahnya saja yang berlawanan gitu. Lalu kita contoh kedua itu ada yang kita bahas di awal, yaitu ada jembatan yang besar ya. Nah, bagaimana sih dengan jembatan yang kokoh itu? Kaki-kaki jembatan, kabel-kabel penyangganya yang besar, yang panjang, itu tuh harus dirancang sedemikian rupa agar semua gaya yang bekerja di jembatan itu, berat kendaraan, berat jembatan itu sendiri, gaya angin, semuanya itu saling meniadakan satu sama lain gitu, jadinya seimbang. Nah, ketika insinyur mendesain sebuah jembatan, mereka itu biasa memastikan bahwa gaya-gaya ke bawah atau beratnya itu diimbangi dengan gaya-gaya ke atas, tegangan kabel atau reaksi dari sebuah pondasinya. Dan gaya-gaya horizontal, misalnya seperti ada angin, itu juga diimbangi. Nah, setiap segmen jembatan itu harus memenuhi rumus di awal, yaitu delta Fx sama dengan 0 dan delta Fy sama dengan 0, agar tidak ada bagian yang runtuh ataupun bergeser. Terima kasih.
Halo semuanya, nama saya Fatan Fadilah dan saya yang akan menjadi pemandu kalian pada subbab ketiga di bab 9 Giancoli. Jadi, kita akan membahas apa sih sebenarnya? Kita akan membahas tata cara untuk menyelesaikan masalah-masalah kesetimbangan. Ayo, ikuti aku. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kesetimbangan. Yang pertama adalah gambar diagram gaya. Jika sudah menggambar diagram gaya, tentukan titik pivot pada benda. Jika sudah, terapkan ketiga rumus yang sudah kita ketahui dari awal, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0. Setelah itu, jika sudah menerapkan tiga rumus tersebut, pecahkan gaya miring menjadi komponen. Setelah itu, yang terakhir adalah gunakan torsi dari gaya berat dan gaya normal. Langsung saja kita lanjut ke masalah sebenar yang harus kita selesaikan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldian Disami. Saya di sini akan menjelaskan stability and balance dari bab 9.4. Membahas stability and balance atau kestabilan dan keseimbangan. Suatu benda dikatakan berada dalam static equilibrium apabila gaya total dan torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Jika sebuah benda diubah posisinya sedikit, bisa terjadi tiga jenis respon. Yang pertama, stable equilibrium. Jika benda digeser sedikit, gaya dan torsi bersih akan mengembalikannya ke posisi semula. Contohnya, bola yang digantung pada tali, seperti gambar 915A ini. Yang kedua ada unstable equilibrium. Jika digeser sedikit, benda justru bergerak semakin jauh dari posisi awal. Contohnya, pensil yang berdiri di ujungnya seperti gambar 915B ini. Yang ketiga, neutral equilibrium. Jika digeser, benda tetap berada di posisi barunya, seperti bola di atas meja datar. Oke, selanjutnya contoh torsi dan CG. Pada gambar 915A, bola yang tergantung berada dalam keadaan stabil karena pusat gravitasinya berada di bawah titik gantung. Sebaliknya, pada gambar 915B, jika pusat gravitasi sedikit melewati titik tumpu, torsi akan menyebabkan benda jatuh. Selanjutnya ada base of support. Dalam banyak situasi, kita peduli pada kestabilan ketika benda berada pada permukaan datar. Jika pusat gravitasinya berada di area kotak, benda masih stabil. Ini seperti kulkas pada gambar 916A. Ketika kulkas dimiringkan, garis vertikal yang melalui CG mendekati tepi alas. Pada sudut tertentu, garis ini jatuh di luar alas, dan kulkas akan jatuh, seperti gambar 916C. Secara umum, sebuah benda akan stabil jika garis vertikal yang melalui pusat gravitasinya jatuh di dalam base of support. Jika garis ini keluar dari alas, maka torsi akibat gravitasi tidak dapat dilawan oleh gaya normal, sehingga benda akan terguling. Selanjutnya, stabilitas juga bersifat relatif. Bata yang diletakkan pada sisi yang lebar lebih stabil dibandingkan jika diletakkan pada sisinya yang sempit. Manusia kurang stabil dibandingkan hewan berkaki 4 karena basis tumbuhannya lebih kecil dan CG-nya lebih tinggi. Ketika berdiri atau membawa beban, tubuh kita selalu menyesuaikan posisi agar CG berada di atas kaki. Misalnya, ketika membawa benda berat di depan tubuh, CG total akan bergeser ke depan, sehingga kita akan secara refleks menggeser tubuh ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Ini diperlihatkan pada gambar 917 ini. Jadi, kestabilan ditentukan oleh posisi pusat gravitasi dan luas base of support. Semakin rendah CG dan semakin lebarnya alas, semakin stabil benda tersebut. Oke, itu dia penjelasan dari stability and balance. Perkenalkan, nama saya Anas Wicaksono. Di sini saya akan membahas salah satu bab yang ada di buku Giancoli.
Jadi subbab yang akan saya bahas adalah elastisitas, stress, and strain. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengaplikasian modulus Young untuk menemukan tekanan pada suatu benda. Nah, di sini saya pakai medianya gitar. Jadi modulus Young itu disamakan dengan perubahan panjang sama dengan 1/E atau modulus Young dikali tekanan per luas dikali dengan panjang awal. Jadi dengan untuk mencari tekanannya kita memerlukan panjang dari suatu bendanya yang akan kita ukur. Jadi panjang rata-rata senar gitar itu adalah 65 cm. Lalu untuk di sini saya pakai permisalan yang diukur adalah nada E-nya. Diameter dari nada E ini itu 25 mm. Lalu karena bahan yang digunakan di sini adalah nilon, modulus Young untuk nilon itu 3 kali 10⁹. Dan kita misalkan jika senarnya ini dikencangkan sekitar 1 cm. Nah, jadi persamaannya karena kita mencari tegangan, yang artinya kita untuk mencari gaya. Di sini kita menggunakan persamaan F sama dengan modulus Young dikali per delta panjang per panjang awal dikali dengan luas bendanya yang kita cari. Di sini satuannya semuanya adalah harus meter. Jadi 3 kali 10⁹ dikali 0,01 meter per 0,65 meter dikali 3,14 atau luas lingkaran karena PR kuadrat, Pi-nya itu 3,14 dikali dengan jari-jari dikuadratkan. Jadi jari-jarinya itu 12,5 kali 10⁻³ meter. Didapat hasilnya adalah sekitar 37,9 Newton. Baik, itu saja dari saya untuk penjelasan pengaplikasian modulus Young di subbab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irza Nanda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep gaya Newton dan penerapannya pada material yang mengalami fracture atau kerusakan. Dalam ilmu fisika, satuan gaya disebut Newton. 1 Newton adalah gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda bermassa 1 kg dengan percepatan 1 meter per detik kuadrat. Satuan Newton ini nanti akan muncul ketika kita menghitung besarnya gaya tekan atau tarik pada suatu benda. Salah satu konsep penting yang berkaitan dengan gaya adalah tegangan atau stres, yaitu perbandingan antar gaya dengan luas permukaan benda. Satuannya adalah Newton per meter persegi atau disebut juga Pascal. Material bisa patah atau fracture ketika tegangan yang dialami sudah melebihi batas kekuatannya. Misalnya, jika kabel baja diberi gaya tarik yang terlalu besar, maka kabel bisa putus. Contohnya, kawat baja akan putus ketika menerima gaya sekitar 1600 Newton. Selain itu, pada bangunan seperti kolam beton, bagian beton yang harus mampu menahan gaya tekan. Jika gaya tekan terlalu tinggi, beton akan retak atau pecah. Ketika itu pada konstruksi nyata digunakan faktor keamanan agar beban yang diterima tidak melebihi kekuatan material. Kesimpulannya, Newton digunakan untuk mengukur gaya yang bekerja, dan dari gaya itu kita mengetahui apakah suatu material aman atau berisiko mengalami fracture. Konsep ini sangat penting dalam teknik bangunan, kendaraan, dan berbagai struktur lainnya. Gambar ini menunjukkan sebuah jembatan gantung yang ditopang oleh kabel-kabel baja.
Pada gambar tersebut terdapat lingkaran merah yang menandai bagian kabel yang terlihat putus atau mengalami kerusakan. Pada jembatan gantung, kabel baja berfungsi untuk menahan beban kendaraan yang lewat, menahan berat jembatan itu sendiri, menahan gaya angin, dan menahan getaran. Kabel utama dan kabel vertikal selalu mengalami gaya tarik. Jika gaya tarik yang terjadi melebihi kekuatan tarik maksimum baja, maka kabel tersebut bisa mengalami pemanjangan berlebih, serabut kabel bisa putus, dan akhirnya putus total. Inilah yang disebut fracture. Ketika kabel mengalami tegangan gaya F terlalu besar atau luas penambang A kecil karena karat atau korosi, maka tegangan menjadi besar. Faktor penyebab kabel jembatan putus secara nyata. Yang pertama ada korosi. Karena hujan, angin, dan udara laut membuat kabel berkarat, diameter mengecil dan lebih mudah putus. 2. Beban berlebih. Contohnya dilewati truk atau kendaraan melebihi kapasitas jembatan. Yang ketiga, gempa atau angin kencang. Gempa atau angin kencang itu sendiri menambah gaya tambahan pada kabel. Kesimpulan pada gambar ini adalah kabel adalah material yang menerima gaya tarik. Jika gaya tarik terlalu besar, kabel mengalami fracture. Pada gambar bagian yang disorot menunjukkan contoh nyata kabel yang rusak atau putus. Bila tidak segera diganti, resiko kerusakan jembatan akan meningkat.